Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa kejayaan, or in English we can sebut Islamic Golden Age. Sebelumnya, tak kenal maka tak tahu. Saya Emi Inmiati dari kelas 2E Max UIN Mataram. bagaimana sih pendidikan di masa dinasti Abbasiyah sampai-sampai disebut masa Golden Age? Mari kita bahas di video ini bersama saya, Emi Inmiati. Let's go. The first, perlu kita ketahui bagaimana sih dinasti Abbasiyah ini berdiri. Jadi, dinasti Abbasiyah ini berdiri pada tahun 750 Masehi setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah, yaitu dengan cara melakukan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah yang puncaknya itu pada saat Pertempuran Zab. selanjutnya Abdul Abbas As-Saffah yang sebagai pemimpin pertama dinasti Abbasiyah langsung mulai menjalankan janjinya itu, yaitu untuk mendirikan sistem yang ideal bagi umat muslim. Dan banyak sekali yang dikembangkan pada masa dinasti Abbasiyah ini, yaitu ada dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang sosial, dan masih banyak lagi. Namun, di video ini, di waktu ini, detik ini, menit ini, hari ini, kita hanya akan membahas satu, yaitu perkembangan pada bidang pendidikan di masa dinasti Abbasiyah. Ada tujuan pendidikan Islam di dinasti Abbasiyah yang menurut saya sangat berpengaruh pada masa sekarang ini. Kenapa? Karena dari dinasti ini kita dari terbawa arus kayak menanggung beban, harus sarjana ya. Emangnya kenapa sih? Nah, sebelum masuk ke tujuan, kita perlu tahu Lembaga pendidikan apa aja sih yang ada pada masa dinasti Abbasiyah? pertama, ada toko buku atau dalam bahasa Arab disebut Al-Hawanit Al-Warraqin. Ada banyak sekali toko buku yang telah dibangun pada masa dinasti Abbasiyah yang dapat dijadikan sebagai bukti bahwa minat membaca pada masyarakat muslim pada saat itu sangatlah tinggi. Para penjual itu juga bukan hanya merupakan orang biasa, tapi juga merupakan seorang penulis kaligrafi serta pakar sastra yang menjadikan toko mereka tidak hanya sebagai tempat berjualan, namun pula sebagai pusat aktivitas ilmiah. Yang kedua, ada Al-Solahun Al-Adabiyah atau standar sastra. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid, majelis sastra mengalami kemajuan, yaitu diadakannya perlombaan antar ahli syair, ada perdebatan antara fuqaha dan sayembara antara ahli kesenian dan pujangga yang diadakan pada masa itu. Selanjutnya, ada Manzil Al-Ulama atau rumah para ulama. Rumah para ulama terkemuka inilah dijadikan sebagai tempat belajar untuk tukar-menukar informasi, untuk berdiskusi, serta untuk diadakannya sebuah kajian tentang berbagai macam ilmu pengetahuan pada masa itu. Selanjutnya ada madrasah. Madrasah adalah bentuk revolusi dari masjid. Selanjutnya ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah perpustakaan terbesar Islam yang pernah ada. Tempatnya ada di Baghdad, Irak. Perpustakaan ini dibangun oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Namun perpustakaan ini bukan hanya tempat untuk nongkrong buku saja, namun berfungsi juga sebagai pusat ilmu pengetahuannya, itu tempat meneliti, tempat mempelajari studi riset, astronomi, matematika. Perpustakaan ini tempat melakukan semua kegiatan dalam rangka mengembangkan sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada Al-Ribad. Al-Ribad adalah tempat untuk melakukan latihan, bimbingan, dan pengajaran bagi calon sufi. Murid dalam Al-Ribad dibagi sesuai tingkatannya, mulai dari ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, dan terkhusus untuk yang lulus diberikan ijazah sebagai pengakuan agar diakui bahwa beliau telah belajar di sana. Selanjutnya ada yang namanya Azawiyah, yaitu
tempat yang berada di pinggiran masjid yang digunakan untuk melakukan bimbingan wirid, ada zikir, dan intinya untuk beribadah. Nah, Azawariyah ini adalah tempat orang-orang sufi tinggal. Nah, yang ditunggu-tunggu adalah tujuan pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Tujuan yang pertama yaitu tentu saja dari zaman Rasulullah sampai zaman sekarang ini, tujuan dari pendidikan Islam yaitu untuk keagamaan. Yang kedua yaitu tujuan kemasyarakatan, yang dimana kita akan belajar bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, bagaimana cara kita berakhlak, bagaimana cara kita agar bisa menyambung dengan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tujuan karena cinta akan ilmu pengetahuan. Misalnya kita orang Muslim mempelajari tentang Alkitab dan lain sebagainya, itu hanya untuk ilmu pengetahuannya, hanya cukup tahu. Terakhir adalah tujuan untuk kebanggaan atau untuk mendapat penghormatan. Mungkin dari sini kita mulai berlomba-lomba untuk mendapatkan sebuah gelar. Jadi semua tujuan-tujuan tersebut berpengaruh sampai kita sekarang ini. Maybe just this. Thank you for watching and semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga kita bisa menjadi seperti ilmuwan pada masa dinasti Abbasiyah. Goodbye and see you.